الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبركة هنيتي عطري يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها النصوب وتارن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Ingkang kula hormati lan kula takzimi guru mulia kita, Syekhina wa murabbi ruhina Gus Jalil. Kita doakan beliau beserta istri, keluarganya, anak-anaknya, murid-muridnya, semoga Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan dakwahnya, dimanapun beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini Allah jadikan sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah datangkan rezeki yang barakah. Allah datangkan rezeki yang barakah. Allah datangkan rezeki yang barakah. Begitu juga dengan orang-orang mulia yang hadir di malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa jadi harapan, keinginan, tujuan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka niki nyuwun sewu, kula niku wonge lemu, nek kandut lenggah ten ngisor niku kadang-kadang nggih ambekane rada lumayan angel. Tapi nek ngadeg ngene nggih biasa nek wong lemu nggih ngoten nggih. Kok malah dicepaki kursi, malah babar belas kula mboten nate lenggah ten kursi niku mboten nate malahan niki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu nikmat. Di malam ini kula lan panjenengan dikumpul kalih Gusti Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, sebab di malam-malam seperti ini kita juga mendoakan keluarganya masing-masing, kita mendoakan orang tuanya masing-masing, kita mendoakan istri, suami dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang min ahlil khair, termasuk orang-orang yang insyaAllah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saya pribadi sebenarnya nyuwun sewu memang boten ngabari, Mbah Anton niku pun boten usah ngabari. Mangke malah Gus Jalil ndak repot-repot. Kula kepengin rawuh niki, saya kepengin datang di tempat ini sebagaimana rasa takdim saya kepada beliau. Beliau orang yang luar biasa. Beliau orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Salah satu yang dimiliki beliau adalah belajar dari istiqomahnya beliau. Ini kula lan panjenengan datang ke tempat ini seperti yang beliau sampaikan, apa yang beliau baca itu tidak sembarangan, itu betul. Sanad keilmuan beliau, guru-guru beliau sampai ke Nabi Muhammad SAW. Terus beliau kok nyuruh saya suruh ceramah. Kira-kira pantas apa tidak? Ya tidak pantas. Saya datang kemari justru yang mau diceramai, bukan saya menceramai. Niki Gus Jalil mireng kayaknya niki insyaallah.
Jangan lihat pakaian saya. Jangan melihat karena saya memakai seperti ini, saya seperti ini karena tabarukan seperti apa yang Nabi pernah pakai. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau saya ngaji di tempat ini, saya yakin diri saya tidak pantas hadirin. Kenapa saya mengatakan tidak pantas saya ngaji di tempat ini? Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang ibadahnya jauh lebih baik. Amalnya lebih baik. Membaca Qur'annya lebih baik. Tahajudnya lebih baik. Apakah pantas diri saya yang masih banyak kekurangan ini, diri saya yang masih banyak kekeliruan ini, ngaji di hadapan orang-orang soleh dan soleha? Sungguh tidak pantas hadirin. Ini adalah rasa syukur saya kepada Allah, rasa terima kasih saya kepada Allah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Memandang wajahnya orang-orang saleh dan soleha, melihat wajahnya orang-orang saleh dan soleha, apalagi dengan guru mulia kita Syekhina Gus Jalil, yang pandangan mata kita kepada beliau selalu tersenyum kepada kita. Hati menjadi sejuk, hati menjadi tenang. Kita digandeng bersama beliau untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita digandeng dengan beliau untuk dikenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sedikit dongeng mawon, bukan mau ceramah. Sudah saya sampaikan, tidak pantas sama sekali saya ceramah di depan orang-orang mulia yang mudah-mudahan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang kami cintai dan yang kami hormati, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya Gus Jalil guru kita bersama untuk membimbing kita, untuk mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus rasa syukur kita kepada Allah. Kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad pada zamannya. Tapi kita duduk dengan orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Kita duduk dengan orang yang tahu dengan Nabi Muhammad. Kita duduk dengan orang yang kenal dengan Rasulullah. Kita duduk dengan orang yang tahu tentang sunnahnya Rasulullah. Yaitu salah satunya guru mulia kita, Gus Jalil tersebut. Kita harus terima kasih kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan berarti kita ngaji di tempat ini, lalu diri kita mengatakan diri kita, maaf, 1000 maaf, perbaiki niat. Datangnya dari Roma kemari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dari rumah sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, istiqomah. Mumpung jasad dan ruh kita masih bersatu. Mumpung jasad sama ruh kita masih jadi satu. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak berbuat kebaikan-kebaikan dan jauhi
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dengan adanya kita ngaji di tempat ini maupun dimanapun berada, maka kita terus berubah. Berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin kita sholatnya masih telat, perbaiki agar tidak telat. Yang tadinya kemungkinan maaf kita bicarakan aibnya orang, maka stop sudah, jangan membicarakan kotorannya orang. Lihatlah diri kita masing-masing saja. Perhatikan diri kita masing-masing. Tidak usah ngoreksi, tidak usah melihat keburukannya orang. Tetapi lihatlah kebaikannya orang. Melihat orang, Masya Allah, orang yang insya Allah min ahlil khair wa min ahlil jannah, didoakan. Walaupun dia orang yang lagi maksiat, hadirin. Tapi dengan kalimat doa, berkat wasilah doa, Allah turunkan hidayah buat orang tersebut. Dan orang tersebut menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Kadang-kadang kita sendiri, mohon maaf, ngaji tidak pernah ditinggal, baca Quran tidak pernah ditinggal, sedekah jalan, sholat 5 waktu. Maaf, jangan suka merendahkan orang. Jangan suka merendahkan orang. Husnudon kepada orang lain, suudon cukup pada diri sendiri. Berprasangka yang baik sama orang lain, berprasangka buruk cukup pada diri sendiri. Apalagi saat ini kita hidup di zaman seperti ini, yang sana begini, yang sana begitu, yang ini begini, yang ini begitu. Jangan ikut-ikut. Hati-hati HP. Jangan ikut-ikut. Tapi pedulilah kamu dengan doa. Ya Allah, siapapun mereka ya Rabb, siapapun mereka ya Allah, rukunkan ya Allah. Bila ada di antara ulama kami, habaib kami, kiai kami, ustadz kami, pemerintahan, TNI, Polri dan seterusnya, ya Allah rukunkan ya Allah. Begitu Pak. Jangan ikut. Buka hati kita. Jangan sampai kita lengah untuk berbuat kebaikan, walaupun itu dengan doa. Makanya apa? Bahayanya orang yang mana tidak tahu sama sekali masalahnya, ikut-ikut. Ini bahaya. Jadi cari aman adalah jangan ikut-ikut, tapi mendo. Nah begitu. Saya yakin semua yang ada di sini kepingin selamat dunia dan akhirat. Iya apa enggak? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Pikirkan. Makanya zaman sekarang, Masya Allah. Saya ulangi lagi nih. Saya kupas lagi nih. Kadang-kadang zaman sekarang bapak ibunya rajin ibadah. Anaknya jauh dari ibadah. Salah siapa? Salah siapa saya tanya. Loh kok nyalakan orang tuanya? Orang tuanya gak pernah doakan anaknya. Makanya kadang-kadang kalau orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, titipkan kepada para masukkan pondok pesantren. Enggak, anak saya harus punya gelar, harus ada sarjana. Boleh. Ilmu agama penting hadirin. Di saat nanti orang tuanya wafat, siapa yang mendoakan? Sarjananya. Di kuburan, Bu, saya punya sarjana. Nggak butuh. Tapi di dalam datang ke ziarah ke makam, membaca doa, tahlil, bahkan menghadiahkan Quran, membacakan Quran. Tersenyum orang tua melihat anak tersebut. Tersenyum. Itu
anakmu sedang mendoakanmu. Bagaimana orang tuanya? Gembira. Makanya hati-hatilah bagi para orang tua. Saya pribadi kalau urusan ngaji sama Gus Jalil, saya cuma mengingatkan bagi orang tua yang punya anak, insya Allah mudah-mudahan anaknya waladun soleh dan solehah. Cuman kita lihat zaman sekarang, kadang-kadang anak-anak kita nekat, bahkan kadang-kadang orang tuanya pun justru kadang-kadang mendiamkan. Anaknya gonceng-goncengan dengan yang bukan mahramnya, pacar-pacaran dibiarkan. Apakah itu boleh di agama? Tidak, hadirin. Itu tanda-tanda ingin menjerumuskan orang tuanya masuk dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Loh, bagaimana Beb? Ya, kalau sudah waktunya umurnya sudah dapat, nikahkan selesai. Mungkin lebih bagus. Lebih cocok itu kata Mbak Anton. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi saya sampaikan, ayo sama-sama kita memperbaiki diri. Jangan suka melihat kekurangan orang, keburukan orang, atau lagi membuka aibnya orang, membuka aibnya suaminya, membuka aib istrinya, membuka aib mertuanya, membuka aib anaknya. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Padahal seneng ngaji. Hati-hati. Semua akan dihisab, hadirin. Kita calon mati. Tempat kita nanti 2 meter. Itu akan diisi apa, hadirin? Apakah diisi dengan kotoran atau diisi dengan kebaikan? Apakah kita sudah berani menjamin bahwa diri kita mati dalam keadaan beriman? Apakah diri kita sudah berani menjamin bahwasanya diri kita akan masuk surga? Tidak ada yang tahu, hadirin. Keikhlasan yang Allah butuhkan, hadirin. Ibadah karena Allah, berbuat baik karena Allah, sholat niat karena Allah. Jangan dibuat kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Kita cinta dengan Nabi Muhammad, kenalkah dengan Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad kalau cinta dengan umatnya? Salah satunya, di saat detik-detik Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah, doa Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, semua umatku tidak akan mampu menahan sakitnya sakaratul maut. Umatku tidak akan sanggup menahan sakitnya sakaratul maut. Ya Rabb, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Coba bayangkan. Coba bayangkan begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan nanti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati min ahli jannah. Amin. Allahumma. Kita di dunia ini sedang berlomba. Kita di dunia ini sedang mencari jalan. Kita di dunia ini sedang mencari sinyal. Sinyal yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibimbing oleh guru kita, istiqomah, takdimlah, hormatlah kepada beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyaklah doa buat anak-anaknya. Saya paling miris kalau ada anak berani sama orang tua. Hati-hati. Jangan harap bahagia. Apalagi punya anak laki yang sudah menikah. Lalu orang tuanya dinomor 2-kan lagi. Ya Allah. Ini bahaya. Kadang-kadang maaf. Anak laki tersebut mau mengasih sesuatu sama ibunya. Harus izin dulu dengan istrinya.
Dia enak-enakan dengan istrinya, jalan-jalan dengan istrinya, ke toko dengan istrinya, lalu dia tidak mikirkan bagaimana orang tuanya, hadirin. Apakah dia lupa dengan dia dilahirkan dengan taruhan nyawa? Apakah dia lupa dilahirkan dengan resiko tingkat tinggi? Di saat di bayinya dia dirawat, bahkan sampai dia bisa jalan kaki, sampai kenal ini dan itu, sampai dewasa, sampai dijualkan sawah dan ini untuk pendidikannya dan seterusnya. Apakah dia lupa hanya gara-gara dengan ketemu dengan orang yang baru dia kenal, lalu dia melupakan daripada jasanya orang tuanya? Ini hati-hati. Jangan harap bahagia dunia akhirat. Jangan, hati-hati. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mbok hatta bepatu ana stempele. Percuma kalau wani karo wong tua. Sayangi orang tua. Azimatud dunia fil akhirah. Jimatnya dunia sampai akhirat. Jangan kau sakiti hatinya orang tuamu. Apalagi ibumu. Mau ngaji. Coba tanya sama ibu-ibu kalian. Coba tanya sama orang tua panjenengan. Wahai ibu, betapa ikhlasnya, luar biasa, tulusnya, luar biasa di dalam merawat kita. Tetapi kadang kita lupa. Di saat ada kesusahan saja baru kita ingat orang tua. Mak, bu, iki koyo ngene piye yo? Tapi di saat punya harta banyak, jalan-jalan dengan istrinya, jalan-jalan dengan anaknya ke mall dan seterusnya, lupa dengan orang tuanya, bahkan tidak pernah membawakan sesuatu kepada orang tuanya. Apakah ini termasuk orang-orang yang beruntung? Lihat saja, kebanyakan akan timbul berantakan. Akan timbul berantakan. Makanya ya Allah, saya sudah tidak punya orang tua. Orang tua saya sudah dijemput sama Allah, sudah kembali semua sama Allah. Sampai sekarang kehilangannya itu masih ada. Kemana kita mau mencium tangannya? Kemana kita mau mencium keningnya? Kemana kita mau mencium kakinya? Sudah nggak bisa. Tapi herannya kalau di saat orang tuanya masih ada, yang masih punya orang tua, kok malah dicueki orang tuanya? Kok malah didiamkan orang tuanya? Kok malah diacuhkan orang tuanya? Wallahi, hormati orang tuamu, maka Allah akan perbaiki keadaanmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan dirimu. Kunci ada di orang tua kalian. Ingat, kita boleh hormat sama habaib, sama kiai, sama ustadz, sama gus, boleh. Tapi kalian harus lebih hormat sama orang tuamu. Kalian harus lebih hormat sama orang tuamu. Jangan sama habaib kalian hormat. Hanya jangan kalian karena kiai kalian hormat, tapi sama orang tuamu nggak hormat. Justru kita takut, hadirin. Kita nggak berani. Apalagi kalau ada orang yang berjabat tangan dengan saya, tapi nggak pernah jabat tangan dengan orang, lebih baik jangan. Malu kita sama Allah. Malu kita sama Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ikramate Gus Jalil niki. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula niku nek ningali foto Gus Jalil niku
Amit saya. Memang saya baru ketemu kali ini. Tetapi itu secara dohir. Secara batiniah saya merasa sudah dekat dengan beliau. Dan insya Allah beliau pun juga sering ke Batang juga. Mau ketemu selalu telisipan. Saya juga punya kegiatan, beliau juga ada kegiatan. Tapi malam ini Allah takdirkan kami bertemu di tempat beliau dan bertemu dengan orang-orang mulia. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hadirin para sedulur ingkang kula hormati. Biasanya ngaji sampai jam berapa lagi? Lah ini jam berapa? Masya Allah. Lah makanya tekone telat ya, tapi nggak apa-apa nggih. Sedikit saya ingatkan inti saja. Panjenengan belajarlah jadi orang baik. Sampai kapan? Akhir hayat. Sampai akhir hayat kita. Perbaiki. Kalau punya keluarga, perbaiki keluarganya masing-masing dulu. Lihat istri kita, lihat suami kita, lihat anak-anak kita. Jangan jenengan ngaji ke sana kemari, tapi rumahnya berantakan. Paham betul ini? Anaknya maksudnya berantakan itu apa? Anaknya nggak pernah sholat didiamkan. Perbaiki. Itu tugas orang laki. Tugas orang tua juga. Jadi sekali lagi, sudah tutup buku. Loh kok tutup buku? Tutup buku buat hal keburukan. Menilai keburukannya orang. Sudah jangan. Sama sekali sekecil apapun jangan. Habis sholat subuh, selesai sholat subuh kadang-kadang kan kita lewat depan rumahnya orang ya. Orang yang lagi rumahnya tertutup nggih. Kita doakan saja. Ya Allah, berikan hidayah untukku dan berikan hidayah untuk saudara-saudaraku yang belum ke masjid, belum ke musola. Doakan. Ini insya Allah menjadi amaliyah panjenengan benjang dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Yang kedua, istiqomah menjalankan perintahnya Allah. Ngaji jalan. Wajib harus lebih dijalankan. Perintahnya Allah dan tinggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa semuanya. Lah itu tadi belajar menjadi orang baik sampai akhir hayat. Maka setiap kita ngaji, setiap kita harus bisa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi saya yakin orang-orang yang hadir di malam ini berkat wasilah guru kita bersama, jenengan insya Allah termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik bersama keluarganya, orang tuanya, dan insya Allah sampai akhir keturunan sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan jaga orang tua panjenengan. Jaga orang tua panjenengan. Jangan sampai tersakiti. Hormati beliau, sayangi beliau. Apapun yang membuat beliau gembira, dahulukan. Maaf bagi saya ini Bu ya, Bu. Ibu-ibu yang kami hormati, istri itu nomor 3. Itu bagi saya. Pertama adalah orang tua saya. Yang kedua adalah mertua saya. Dan yang ketiga baru istri saya. Jadi jangan jur mertua disepelekke nggih. Mertua kudu wajib dihormati. Insyaallah rumah tangga ikut Nabi Muhammad. Kita dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala untuk ikut Rasulullah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan kita dekati yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Yaitu salah satunya guru kita Gus Jalil ini. Insya Allah gandeng kita semuanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal. Ini malam adalah saya sebenarnya gak mau. Kata Mbah Tony, Mbah aku tak ning jobo wae. Ora beb aku diseneni karo Gus Jalil mal. Ora mungkin wis air mlebu wis. Ya sudah, saya niatnya tabarukan bukan ngaji ya. Saya niatnya memberikan nasihat. Ngomong, nek ngaji kan saya udah ngomong,
kalau ngaji saya tidak pantas. Karena apa? Saya berhadapan dengan orang-orang yang alim, saya berhadapan dengan orang-orang yang soleh, saya berhadapan dengan orang-orang yang solehah, maka diri saya belum pantas ngaji di depan orang-orang soleh dan solehah. Karena diri saya masih banyak kekurangannya. Justru saya mohon doanya dari panjenengan, mudah-mudahan saya juga didoakan agar saya terus istiqomah, belajar istiqomah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Niki wonten dongane napa mboten? Wonten? Kan sampun wau Gus Jalil nggih. Wong jenengan kudune ndonga ya. Alhamdulillah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تذكر بها الذنوب وتشنه بها القلوب وتنطلق بها الأصوات وتهرن بها السماء على آله وصحبه ومن إليه منسوب. يا الله يا الله يا الله ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Lindungilah guru kami ya Allah. Lindungilah guru kami ya Allah. Lindungilah guru kami ya Allah. Muliakanlah guru kami ya Allah. Bahagiakanlah guru kami ya Allah. Syekhina Gus Jalil beserta istri dan juga anak-anak dan keluarga besarnya ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajatnya orang tua kami ya Allah. Senangkanlah kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah istri dan anak-anak kami ya Allah. Lindungilah ya Allah para ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jadikan kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan kami ya Allah anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Jadikan kami ya Allah anak yang taat patuh kepada hormat kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Buatlah gembira orang tua kami ya Allah. Buatlah senang hati orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Bila kami belum bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Izinkan kami ya Allah untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah bersihkan negeri ini dari corona ya Allah. Jauhkan negeri ini dari corona ya Allah. Hilangkan negeri ini dari corona ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kabulkan seluruh yang hadir di malam ini, Ya Allah. Kabulkan hajat mereka, Ya Allah. Kabulkan niat mereka, Ya Allah. Kabulkan keinginan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkahilah rumah tangganya ya Allah. Berkahilah rezekinya ya Allah. Berkahilah usahanya ya Allah. Lancarkanlah rezekinya ya Allah. Lindungilah rumah tangganya ya Allah.
berikanlah mantu yang saleh dan salehah ya Allah, berikan keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jadikan tempat ini ya Rab, jadikan tempat ini ya Allah, jadikan tempat ini ya Allah. Datangkan rezekimu ya Allah, datangkan rezekimu ya Allah, datangkan rezekimu ya Allah, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Wabil khusus guru mulia kami Gus Jalil ya Rab, panjangkanlah umur beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, muliakan kehidupannya ya Allah, baik dunia maupun akhirat ya Rab, bersama istri dan juga anak-anaknya ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Luaskan dakwah beliau ya Allah, lindungilah dakwah beliau ya Allah, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Apa yang jadi niat beliau semoga Allah mudah-mudahan mendapat ridha-Mu ya Allah, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibarakati kullu min awliya ila min salihin, bibarakati kullu min awliya ya Allah karim ya Allah ya Allah ya Allah. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين آمين. استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا الله. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus guru mulia kami, ini anggap aja dongeng mawon nggih, karena saya belum pantas untuk ngaji di depan panjenengan, karena ilmu panjenengan lebih daripada saya belum ada ilmu apapun. Jaga kesempatan saya kula dan saestu kula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih ada ucapan saya yang kurang santun, yang kurang sopan, yang salah, yang keliru, yang kurang pas, yang kurang pantas. Pribadi saya nyuwun agunge pangapunten nggih. Sedaya mawon insyaallah yang sakit dikasih sehat, rezeki tambah lancar, diparingi selamat dunia selamat akhirat, mulya dunia mulya akhirat, seneng dunia seneng akhirat, nikmat dunia nikmat akhirat, insyaallah angsal syafaat, diparingi husnul khatimah, diparingi istiqomah, diparingi rezeki ingkang kathah, insyaallah saged tindak Mekah Madinah bersama guru mulia kita Gus Jalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.